Setahu saya, Nabi Isa itu tidak pernah makan babi, betul? Ya, benar. Kalau begitu, kenapa sebagian pengikutnya sekarang justru menganggap makan babi itu boleh? Pernah bayangin satu pertanyaan sederhana, tapi bisa bikin satu kota langsung diam total? Inilah kisah Abu Nawas yang bukan cuma lucu, tapi juga menampar logika banyak orang. Di tengah debat panas, saat semua orang sibuk berargumen panjang lebar, tiba-tiba ia hanya melontarkan satu kalimat, dan boom, suasana langsung hening. Loh, kok bisa segitu ngena? Itu dia yang bikin merinding. Bukan teriak, bukan marah, tapi pertanyaan santai yang justru menghancurkan semua jawaban. Kisah ini bukan sekedar cerita, tapi momen ketika kecerdasan sederhana mengalahkan perdebatan paling rumit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Bijak Abu Nawas. Mohon dukungannya untuk sedekah subscribe, like, dan komen, serta nyalakan loncengnya. Tolong tulis selawat di kolom komentar agar kita semua mendapatkan syafaat di hari akhir. Saya doakan bagi setiap tangan yang menekan tombol subscribe hari ini, semoga Allah mudahkan segala urusannya, diluaskan pintu rizkinya, dan diberikan keberkahan dalam setiap langkahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Suasana kota Baghdad pagi itu nggak seperti biasanya. Biasanya sih ramai, tapi hari itu ramai plus heboh. Dari pasar sampai pinggir jalan, semua orang kayak lagi nunggu sesuatu. Lu denger belum? Bisik seorang pedagang sambil nyusun kurma. Kalau gosip baru gue selalu update. Ada apa lagi? Itu tuh, ada pendeta dari luar kota. Katanya mau debat. Waduh, gratis apa bayar? Gratis, tapi bikin pusing katanya. Di tengah kerumunan, seorang pendeta berdiri dengan pakaian rapi dan wajah penuh percaya diri. Gayanya tenang, tapi aura gue siap debat siapa aja kelihatan banget. Ia mulai bicara dengan suara lantang. Wahai penduduk Baghdad, aku datang bukan untuk mencari keributan, tapi untuk mencari kebenaran. Seorang pemuda nyeletuk pelan. Biasanya yang ngomong gitu malah ujung-ujungnya ribut sih. Udah diam, ini serius, sahut temannya. Pendeta itu melanjutkan. Kalian mengaku mengikuti para nabi, termasuk Nabi Isa. Namun ajaran kalian berbeda. Bagaimana mungkin itu disebut mengikuti? Kerumunan langsung mulai berbisik-bisik. Maksudnya gimana tuh? Iya juga ya, kok jadi nanya gitu? Ini bukan pertanyaan receh kayak ayam dulu atau telur dulu loh. Beberapa orang mulai terlihat gelisah. Ada yang mengangguk seolah paham, ada juga yang cuma ikut-ikutan biar kelihatan pintar. Seorang bapak tua mengelus jenggotnya. Ini pertanyaan berat, butuh yang otaknya encer. Berarti bukan kita ya, Pak? Jawab anak muda di sampingnya santai. Pendeta itu tersenyum tipis, merasa pertanyaannya mulai menggoyang suasana. Aku hanya ingin tahu, apakah kalian benar-benar mengikuti ajaran Nabi atau hanya mengaku saja? Waduh, ini mulai panas nih. Ambil posisi, ini kayak mau final. Suasana berubah tegang. Orang-orang mulai saling pandang. Tidak sedikit yang berharap ada seseorang yang bisa menjawab. Tiba-tiba, dari belakang kerumunan, terdengar suara santai. Kalau soal beginian, kayaknya kita butuh spesialis. Siapa? Tanya seseorang cepat. Ya siapa lagi kalau bukan dia? Jangan bilang, iya dia. Nama itu langsung menyebar seperti api di padang kering. Panggil Abu Nawas. Iya, kalau bukan dia kita bisa kalah gaya nih. Benar, kita butuh jawaban yang bukan cuma benar, tapi juga bikin lawan mikir keras. Seorang pemuda langsung lari. Gue jemput, tapi kalau dia lagi tidur gimana? Bangunin, ini bukan waktu mimpi, ini waktu mikir. Pendeta itu melihat keramaian dengan sedikit heran. Kalian memanggil seseorang? Iya, jawab seorang warga sambil tersenyum. Orang yang kalau jawab pertanyaan, kadang bikin kita ketawa dulu, baru sadar. Pendeta itu mengangkat alis. Menarik, aku akan menunggu. Sementara itu suasana makin ramai. Semua orang penasaran. Bukan cuma soal pertanyaan, tapi juga soal siapa yang akan menjawab. Di sudut keramaian, seorang lelaki tua bergumam pelan. Kalau Abu Nawas yang turun tangan, biasanya bukan cuma jawabannya yang kena, tapi sekalian harga diri lawannya. Sahut yang lain sambil tertawa kecil.
Hari itu, Baghdad bukan hanya ramai oleh aktivitas biasa, tapi juga oleh sesuatu yang lebih besar, sebuah pertarungan logika yang sebentar lagi akan dimulai. Keramaian di Baghdad belum juga reda sejak kabar debat itu menyebar. Bahkan, kali ini suasananya lebih serius. Sebuah forum diskusi resmi digelar di tengah kota. Karpet dibentangkan, kursi disusun rapi, dan warga berbondong-bondong datang seperti mau nonton pertunjukan. Ini kayak nonton teater ya, bisik seorang pemuda. Bedanya ini kalau salah ngomong bisa kena mental, jawab temannya santai. Pendeta itu sudah duduk di depan, wajahnya tetap tenang dan percaya diri. Ia melihat kerumunan yang semakin padat, lalu mulai berbicara. "Wahai penduduk Baghdad," ucapnya lantang. "Kita berkumpul di sini untuk membahas kebenaran, bukan sekedar menang atau kalah." "Wih, pembukaannya aja udah serius," bisik seseorang. "Iya, ini bukan debat tongkrongan ternyata," sahut yang lain. Pendeta itu melanjutkan dengan penuh keyakinan. "Kalian mengaku mengikuti para nabi, termasuk Nabi Isa. Namun apakah kalian benar-benar memahami ajarannya?" Kerumunan mulai hening. "Menurut ajaran yang kami pahami," lanjutnya, "kasih, pengampunan, dan kebebasan menjadi inti. Tapi yang aku lihat, banyak perbedaan dalam praktik yang kalian jalankan." Seorang warga berbisik, "Ini mulai masuk materi nih." "Iya, jangan sampai ada ulangan dadakan aja," jawab temannya. Pendeta itu terus berbicara, menjelaskan panjang lebar tentang ajaran yang ia yakini. Bahasanya rapi, argumennya tersusun dan terdengar meyakinkan. Beberapa orang mulai mengangguk-angguk, walau sebenarnya belum tentu paham. "Lo ngerti nggak?" tanya seorang pemuda. "Jujur aja, gue lagi buffering," jawab temannya tanpa malu. Suasana mulai terasa panas, bukan karena cuaca, tapi karena isi pembicaraan yang semakin dalam. Pendeta kemudian berkata, "Jika kalian benar mengikuti seorang nabi, maka seharusnya kalian mengikuti seluruh ajarannya, bukan hanya sebagian." Kalimatnya dalam sih. "Tapi gue masih nyari tombol skip intro," celetuk seseorang pelan. Beberapa orang mulai terlihat gelisah. Ada yang berpikir keras, ada juga yang hanya ikut-ikutan serius biar nggak kelihatan bingung. Seorang bapak tua menghela nafas. "Ini diskusi udah kayak benang kusut, makin ditarik makin ribet." "Iya, tinggal nunggu siapa yang bisa ngerapihin," jawab pemuda di sampingnya. Tiba-tiba, suara dari belakang terdengar santai. "Kayaknya ini udah mulai masuk bagian yang butuh jawaban ya." Semua menoleh. "Itu dia. Datang juga akhirnya. Wah, sekarang baru seru." Sosok Abu Nawas muncul dengan langkah santai, seolah datang bukan ke forum serius, tapi ke acara santai sore hari. "Maaf telat," katanya sambil tersenyum. "Tadi lagi mikir, kalau debat itu harus pakai logika atau pakai cemilan dulu biar nggak tegang." Kerumunan langsung tertawa kecil. Pendeta itu menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. "Apakah kau yang akan menjawab?" Abu Nawas mengangkat bahu santai. "Menjawab sih bisa, tapi saya lebih suka tanya dulu, biar adil kan?" Beberapa orang langsung berbisik. "Wah, ini tanda-tanda bahaya." "Iya, kalau dia udah bilang mau nanya, biasanya yang ditanya malah pusing." Suasana yang tadi tegang perlahan berubah jadi penuh antisipasi. Semua orang tahu, sesuatu yang menarik sebentar lagi akan terjadi. Suasana forum di Baghdad yang tadi mulai mencair, tiba-tiba kembali tegang. Semua mata tertuju pada Abu Nawas yang berdiri santai di tengah kerumunan, seolah tidak ada beban sama sekali. Pendeta itu menatapnya serius. "Silakan, jika kau ingin menyampaikan pendapatmu." Abu Nawas tersenyum kecil, lalu menggaruk kepalanya pelan. "Pendapat sih ada, tapi saya takut kepanjangan. Nanti malah kayak khutbah Jumat, orang-orang ngantuk." Kerumunan langsung tertawa ringan. "Iya juga ya. Udah, langsung ke inti aja, Bang." Abu Nawas mengangguk santai. "Baiklah, kita bikin simpel aja. Saya cuma mau tanya satu hal." Pendeta itu mengangkat alis. "Satu pertanyaan?" "Iya, cuma satu. Nggak banyak, biar nggak bikin pusing," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Suasana mendadak hening. Bahkan yang tadi bisik-bisik sekarang ikut diam. Semua penasaran. Abu Nawas lalu melangkah sedikit mendekat dan berkata dengan nada santai. "Setahu saya, Nabi Isa itu tidak pernah makan babi,
Betul. Pendeta itu menjawab cepat. Ya, benar. Baik, lanjut Abu Nawas sambil mengangguk pelan. Kalau begitu, kenapa sebagian pengikutnya sekarang justru menganggap makan babi itu boleh? Sunyi. Bukan sunyi biasa. Ini sunyi yang bikin orang mikir keras. Beberapa orang langsung saling pandang. Lah, iya juga ya. Gue baru kepikiran sekarang. Pendeta itu tampak sedikit terkejut, tapi mencoba tetap tenang. Itu ada penjelasan teologisnya. Abu Nawas langsung mengangkat tangan. Tenang, saya belum selesai. Saya cuma penasaran aja. Kalau seseorang benar-benar mengikuti Nabi, bukannya harus meneladani apa yang dilakukan nabinya. Seorang pemuda langsung nyeletuk pelan. Iya juga sih, kalau gue ngaku fans, masa gaya hidupnya beda total? Temannya langsung ngikut. Ini bukan soal fans bola bro, tapi analoginya kena. Pendeta itu mulai terlihat berpikir. Abu Nawas melanjutkan dengan santai. Saya ini orang sederhana. Kalau saya bilang ikut seseorang, ya minimal saya berusaha melakukan apa yang dia lakukan, atau menghindari apa yang dia hindari. Ia berhenti sebentar, lalu tersenyum. Kalau enggak, ya itu namanya cuma ikut-ikutan, bukan mengikuti. Kerumunan langsung bereaksi. Waduh, ini pelan-pelan tapi nusuk. Kayak ditampar pakai logika. Pendeta mencoba menjawab. Dalam ajaran kami, ada perkembangan dan penyesuaian. Oh, jadi berubah ya? Berarti bukan murni mengikuti lagi dong. Bukan begitu maksudnya. Ya, saya juga nggak bilang begitu sih. Saya cuma tanya sambil tersenyum. Beberapa orang mulai menahan tawa. Ini sih bukan debat, ini interogasi halus, bisik seseorang. Iya, pelan tapi bikin mikir ulang hidup, jawab temannya. Pendeta itu kini benar-benar terdiam sejenak. Ia tampak mencari kata-kata yang tepat. Sementara itu, suasana di sekitar berubah. Yang tadinya tegang, sekarang dipenuhi rasa penasaran dan kekaguman. Abu Nawas kemudian menutup dengan santai. Intinya sederhana. Kalau kita bilang mengikuti seorang nabi, ya harus siap konsisten. Kalau enggak, ya nanti bingung sendiri. Ia menambahkan dengan nada ringan. Kayak diet aja, bilangnya nggak makan gorengan, tapi tiap sore nongkrong di tukang bakwan. Kerumunan langsung pecah dalam tawa. Pendeta itu kini benar-benar kehabisan kata. Dan di tengah keramaian itu, satu hal menjadi jelas. Pertanyaan sederhana tadi telah mengguncangkan semuanya. Suasana di Baghdad yang sebelumnya dipenuhi tawa kecil, kini perlahan berubah jadi hening yang agak berat. Semua mata masih tertuju pada Abu Nawas dan pendeta yang berdiri saling berhadapan. Pendeta itu menarik napas panjang, mencoba tetap tenang. Pertanyaanmu memang menarik, katanya pelan. Menarik doang atau mulai bikin pusing? Celetuk seorang pemuda dari belakang. Beberapa orang langsung menahan tawa. Pendeta melanjutkan. Dalam ajaran kami, ada penafsiran dan perkembangan hukum. Tidak semua hal harus sama persis seperti masa lalu. Abu Nawas mengangguk pelan. Oh, jadi ada perubahan ya? Iya, bisa dibilang begitu. Baik, jawab Abu Nawas santai. Berarti sekarang ukurannya bukan lagi apa yang dilakukan Nabi Isa, tapi apa yang ditafsirkan setelahnya. Pendeta terdiam sebentar. Tidak sesederhana itu, katanya mencoba menjelaskan. Seorang warga langsung berbisik. Kalau udah mulai bilang tidak sesederhana itu, biasanya udah mulai susah dijelasin. Temannya mengangguk. Iya, itu kode halus bilang gue juga lagi mikir jawabannya. Pendeta mencoba lagi. Intinya adalah pemahaman manusia terhadap ajaran bisa berkembang sesuai zaman. Abu Nawas tersenyum pelan. Berarti bisa berubah-ubah. Pendeta terlihat ragu. Bukan berubah, tapi disesuaikan. Abu Nawas mengangguk pelan. Kalau disesuaikan, berarti ada kemungkinan tidak sama dengan yang asli ya. Kerumunan mulai ramai. Lah, iya juga. Ini makin dalam. Gue yang tadi santai jadi ikut mikir. Pendeta kini benar-benar terlihat kesulitan merangkai jawaban. Wajahnya masih tenang, tapi matanya mulai menunjukkan kebingungan. Abu Nawas melanjutkan dengan nada ringan. Saya ini orang awam, jadi mikirnya sederhana aja. Kalau saya bilang ikut seseorang, ya saya ikut cara hidupnya. Kalau saya malah beda, ya berarti saya cuma ngaku-ngaku.
Seorang bapak tua langsung mengangguk. Bener juga, kayak bilang ikut dokter, tapi saran dokter nggak dipakai. Pemuda di sebelahnya nyeletuk. Itu mah bukan ikut, itu cuma denger doang. Tawa kecil kembali terdengar, tapi kali ini diiringi anggukan serius. Pendeta mencoba bicara lagi. Yang terpenting adalah nilai-nilai yang diajarkan. Abu Nawas langsung menimpali santai. Betul, nilai penting, tapi praktek juga penting kan? Masa cuma teori doang? Beberapa detik, pendeta terdiam. Bukan karena tidak mau menjawab, tapi karena memang tidak ada jawaban yang bisa memuaskan logika sederhana tadi. Kerumunan mulai berubah sikap. Yang tadi ragu, kini mulai paham. Yang tadi bingung, kini mulai mengerti. Gue baru sadar, bisik seseorang. Pertanyaannya simpel, tapi jawabannya susah banget. Iya, itu yang bahaya, jawab temannya. Abu Nawas tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya tersenyum kecil, seolah tahu bahwa tidak perlu tambahan penjelasan. Pendeta itu akhirnya menunduk pelan. Aku tidak memiliki jawaban yang cukup untuk saat ini, katanya jujur. Suasana benar-benar sunyi. Tidak ada ejekan, tidak ada sorakan. Yang ada hanya kesadaran yang perlahan muncul di wajah-wajah orang. Seorang pemuda berkata pelan, kadang bukan karena pertanyaannya sulit, tapi karena jawabannya nggak konsisten, sambung temannya. Di tengah keramaian itu, Abu Nawas melangkah mundur dengan santai, tanpa marah, tanpa merendahkan, hanya dengan satu hal, logika sederhana, yang akhirnya membuat semua orang berpikir. Setelah pendeta itu terdiam, suasana di Baghdad berubah total. Bukan lagi tegang, bukan juga ramai seperti sebelumnya, tapi lebih ke suasana lagi mikir bareng. Beberapa orang masih berdiri dengan wajah serius, seolah otaknya lagi kerja lembur. Gue nggak nyangka, bisik seorang pemuda. Nyangka apa? Pertanyaan sesimpel itu bisa bikin satu forum diam total. Iya, itu biasanya kita ribut karena hal besar. Ini malah hal sederhana, tapi kena banget. Di tengah keramaian, Abu Nawas terlihat santai seperti biasa. Tidak ada ekspresi menang, tidak juga ingin dipuji. Ia hanya berdiri, melihat orang-orang yang mulai memahami sesuatu. Seorang bapak tua mendekat. Nah, Abu Nawas, kau tidak mempermalukan dia, tapi justru membuat kami semua berpikir. Abu Nawas tersenyum ringan. Kalau orang merasa malu karena kebenaran, itu bukan salah saya, Pak. Beberapa orang tertawa kecil. Di sisi lain ada juga yang mulai bercermin pada diri sendiri. Jangan-jangan, kata seorang pria pelan, kita juga sering begitu ya, ngaku ikut tapi nggak bener-bener ngikutin. Temannya langsung menimpali. Waduh, jangan bahas gue dong, gue jadi tersindir. Lah, gue juga kena, jawabnya sambil tertawa kipis. Suasana perlahan menjadi lebih hangat, bukan karena candaan, tapi karena kesadaran yang mulai tumbuh. Seorang pemuda yang tadi banyak bercanda kini berkata serius. Berarti intinya bukan soal siapa yang kita ikuti, tapi seberapa kita benar-benar menjalankan ajarannya. Betul, ngaku itu gampang, konsisten itu yang susah. Abu Nawas kemudian melangkah sedikit ke depan dan berkata santai. Sebenarnya hidup itu simpel. Kalau kita bilang ikut seseorang, ya ikut beneran, jangan setengah-setengah. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan senyum. Kalau cuma ikut pas enaknya aja, itu bukan ikut, itu milih-milih. Kerumunan langsung tertawa. Iya juga ya. Kayak diet, katanya nggak makan manis, tapi teh manis 2 gelas. Itu gue banget. Tawa pecah, tapi kali ini terasa ringan dan penuh makna. Pendeta yang tadi terdiam kini hanya menunduk, bukan karena kalah, tapi karena memahami sesuatu yang lebih dalam dari sekedar debat. Seorang warga berbisik, hari ini kita nggak cuma nonton debat. Iya, tapi juga belajar tanpa sadar. Langit Baghdad terasa lebih cerah pagi itu, seolah ikut menyaksikan perubahan kecil dalam cara berpikir manusia. Abu Nawas pun bersiap pergi, seperti biasa, datang tanpa banyak suara, pergi tanpa banyak gaya. Seorang pemuda memanggil, "Bang Abu Nawas?" "Iya." "Pelajaran hari ini apa?" Ia tersenyum pelan lalu menjawab santai. "Jangan cuma bangga bilang ikut, tapi pastikan juga kita benar-benar mengikutinya." Ia lalu berjalan pergi. Di belakangnya orang-orang masih berdiskusi, tapi kali ini bukan untuk berdebat, melainkan untuk memahami. Dan sejak hari itu, banyak yang mulai sadar bahwa kebenaran bukan soal siapa yang paling keras bicara, tapi siapa yang paling konsisten menjalankannya.